Oke, selamat datang kembali di Matemat Cinta bersama dengan saya, Pak C ya. Hari ini kita akan coba bahas mengenai pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Di pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, tentunya pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih pertidaksamaan rasional. Oke, pertidaksamaan rasional. Nah, secara umum, bentuk umum dari bentuk baku dari suatu sistem pertidaksamaan rasional bisa kita nyatakan sebagai ini. Bisa dia fx per gx, dia kurang dari 0, bisa juga dia fx per gx dimana dia kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Bisa juga dia fx per gx dimana dia lebih besar dari 0, dan tentunya satunya adalah fx per gx yang dia lebih besar sama dengan 0. Nah, ini secara bentuk bakunya seperti itu. Jadi dia bisa suatu pertidaksamaan yang kurang dari sama dengan, atau lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Dimana kalau kita mau menemukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, kita harus membuatnya itu menjadi 0. Maksudnya salah satu ruas itu adalah 0. Jadi maksudnya itu bisa ruas kirinya 0, jadi nanti 0 kurang dari atau lebih besar dari suatu fungsi, di mana fungsi adalah fx per gx. Lalu bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Oke. Bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Misalkan kita punya ini contoh ya. Contoh, misalkan kita punya ini saja, saya ambil dari buku latihan. Misalkan itu adalah x-2 per x plus 3. Oke, tandanya adalah kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk menemukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, cara mudahnya atau langkah-langkahnya adalah kita harus menemukan pembuat 0 atau harga pembuat 0. Pembuat 0 dari apa? Tentunya dari pembilang dan penyebut. Nah, untuk pembilang sendiri, harga pembuat 0 untuk pembilang sendiri, itu kan pembilangnya adalah x-2. Berarti di situ kita harus mencari x-2 yang nanti sama dengan 0. Atau x-nya adalah sama dengan 2. Jadi harga pembuat 0 pembilangnya adalah 2. Lalu untuk yang kedua kita cari pembuat 0 untuk penyebut. Pembuat untuk penyebut berarti itu kan penyebutnya adalah x plus 3, berarti sama dengan 0, atau dengan kata lain x-nya adalah negatif 3. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita membuat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Oke. Saya pakai warna merah saja. Apakah ini bisa dibuat garis? Bisa. Sorry. Oke, gitu ya. Nah, itu terlalu tebal sepertinya. Oke. Nah, lalu yang kita masukkan di dalam garis bilangan apa adalah pembuat nolnya tadi. Tadi kan pembuat nolnya adalah 2 dan negatif 3. Nah, sebagai catatan, karena ini adalah ada tanda sama dengan, maka pembuat nolnya ikut. Tetapi ketika bentuknya adalah rasional, pembuat nolnya penyebutnya tidak kita ikutkan, sehingga nanti kita kasih tanda bolong gitu ya. Jadi bukan bulat penuh tapi bolong. Dengan catatan dia nggak ikut sebagai penyelesaian. Kita tuliskan negatif 3 dan x-nya adalah 2. Nah, kalau 2 karena itu pembilang berarti ikut-ikut saja. Itu tebal. 2. Nah, kalau kita sudah menemukan ini, lalu yang kita lakukan adalah kita coba
selidiki maksudnya ya. Kita selidiki negatif 3 ke bawah. Ini kan ada interval ya, negatif 2 ke bawah, lalu ini ada interval dari negatif 3 ke 2, lalu di situ ada interval dari 2 ke atas. Jadi kita selidiki. Jadi yang nyelidikinya gimana? Ini sama saja ya. Kita ngambil sembarang bilangan karena ini ada negatif 3 sampai 2. Misalkan saya ngambil titik ujinya adalah 0. Oke, misalkan interval ini ya yang pertama ya. Kita uji dengan X sama dengan 0. Lalu ujinya di mana? Kita ujinya di dalam pertidaksamaannya. Harus dia kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 0 ya. Kalau misalkan sebelahnya ini belum 0, tolong jadikan ini sebagai 0 dulu. Nah, kita masukkan ke situ. Nah, cara mudahnya gini ya, kita masukkan persamaan itu kan 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 kan pastinya dia bilangan negatif. Terus di situ 0 tambah 3 pastinya dia positif. Nah, negatif bagi positif adalah bilangan negatif. Nah, berarti interval ini apa? Negatif gitu. Lalu kita cek untuk interval yang 3 ke bawah. Misalkan saya ngambil 10 ya, negatif 10 biar besar. Biar ngitungnya enak, negatif 10. Negatif 10 masuk ke dalam persamaan itu berarti kan negatif 10 dikurang 2 dibagi negatif 10 tambah 3. Nah, oke, negatif 10 kurang 2 pastilah itu negatif ya. Terus negatif 10 ditambah ini tambah ya maksudnya. Tambah ini masih negatif 7 ya udah. Negatif bagi negatif bilangan positif. Nah, ini pasti positif. Nah, tanpa kita uji, ini pasti interval 2 ke atas juga positif. Ya, sebagai bukti ya kita coba. 3. Misalkan saya ngambil 10 biar gede. Itu kan 10 dikurang 2 per 10 dikurang 2 per 10. Seperti ini harus nggak muat sepertinya ya teman-teman ya. Oke, sampingnya saja kalau gitu. Itu kalau 10 berarti kan 10 dikurang 2 dibagi 10 tambah 3. Nah, ini juga positif dibagi positif yang adalah bilangan positif. Nah, lalu gimana? Nah, kita ngelihat tadi soalnya kurang dari sama dengan 0. Kalau sesuatu yang kurang dari sama dengan 0 berarti dia adalah bilangan negatif dan juga 0. Sehingga daerah penyelesaian adalah ini. Ini yang negatif ya. Karena kan tuh kurang dari sama dengan negatif ya. Lalu kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya saya tuliskan di samping ininya saja, jadi hitung-hitungannya ada di sebelah kiri itu ya, sebelah kanan. Kesimpulannya ada di sebelah kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga ini kan di antara negatif 3 dan 2, tapi negatif 3-nya nggak ikut, 2-nya ikut. Sehingga karena tandingnya lebih besar sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Berarti kan 2-nya ikut. Berarti negatif 3 kan nggak ikut ya. Berarti kurang dari X, X-nya kurang dari sama dengan 2 untuk X bilangan real. Nah, jadi gitu, ini adalah penyelesaiannya. Itu ya, masih mudah ya. Oke, saya kasih contoh yang lain supaya kita lebih jelas. Contoh yang lain di mana dia belum 0 ya. Misalkan ini saja. Contoh yang kedua. Mana tadi? Ini 4 per X. Wah, ini kayaknya mudah ini. Kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kan belum 0 ya. Nah, kalau seperti ini karena ini belum 0, kita jadikan 1 di ruas kiri. Sehingga ini menjadi min 1 kurang dari 0. Itu. Lalu kita samakan penyebutnya. Maka kan X, maka di atas tinggal 4 min X. Kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti kita cari pembuat 0, pembilang. Berarti kan kalau pembilang, berarti pembuat 0-nya adalah gini, saya tulis jadi 0 pembilang ya, saya singkat. 0 pembilang, berarti itu adalah 4 min X, kita sama dengan 0, sehingga X-nya adalah 4.
Lalu untuk penyebut 0 penyebut karena itu cuman X, ya udah X sama dengan 0 saja. X sama dengan 0 gitu. Oke, lalu ya udah kita masukkan ke dalam garis bilangan. Masuk ke garis bilangan. Set. Nah. Oke. Berarti 0 dan 4 ya. Karena itu masih ada tanda sama dengannya. Oke. Saya bikin dia tidak ada sama dengannya saja. Saya bikin tidak ada sama dengannya. Biar nanti kita tahu gimana perbedaannya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, oke, kalau misalkan itu tidak ada sama dengannya, berarti ya sudah, mau pembilang mau penyebut itu bolong semua karena nggak ikut di dalam penyelesaian. Bolong ya, bolong. Itu 0 dan 4. Penyelesaian sama, tinggal kita uji titik-titik mana yang dia memenuhi pertidaksamaan itu. Yes. Jadi misalkan yang ini kan di antara 0 dan 4. Misalkan saya ngambil titik uji yang pertama adalah X-nya adalah 1 ya. Kalau X-nya 1 masuk ke dalam ini, persamaan ini yang terakhir ini ya. Saya ngambil yang terakhir saja. Itu kan 4 min X, berarti itu 4, jadinya 4 dikurang 1 dibagi 1. Ini pasti positif dengan positif, pasti bilang hasilnya adalah bilangan positif. Oke, positif berarti antara 0 dan 4 adalah bilangan positif. Nah, ini karena dia akarnya tidak akar kembar, tidak akarnya double, ini pasti nanti negatif dan negatif. Tapi kalau kalian ragu ya uji saja. Misalkan X sama dengan 10 karena segala sesuatu harus diuji ya. Yes. Oh, apa sih? Nah, kalau misalkan tuh 10, kan jadinya 4 dikurang 10 dibagi 10. Atasnya negatif, bawahnya positif. Negatif bagi positif, negatif tuh kan. 3, misalkan saya ngambil X-nya min 10. Berarti atasnya kan jadi 4 dikurang 10 berarti ditambah 10 ya. Dibagi negatif 10. Nah, ini kan atasnya positif tapi bawahnya negatif, juga hasilnya negatif. Jadi ini negatif, ini negatif. Lalu penyelesaiannya yang mana? Karena ini adalah kurang dari 0, kurang dari 0 adalah bilangan negatif, sehingga kesimpulannya adalah kita ngambil yang negatif. Kita ngambil yang negatif karena kurang dari 0. Gitu, sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu adalah X sedemikian sehingga itu ada 2 ya. Berarti dia bisa X yang kurang dari 0, tidak ada sama dengannya karena nggak ikut, atau bisa juga yang X yang lebih dari 4 untuk X bilangan real. Nah gitu, jadi itu adalah penyelesaiannya. Ini adalah untuk kasus yang pertidaksamaan rasional. Nah, kita akan lanjut ke pertidaksamaan irasional. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan irasional itu beberapa yang menyatakan bahwa pertidaksamaan irasional adalah suatu pertidaksamaan di mana variabelnya berada di dalam tanda akar. Nah, karena di dalam tanda akar, maka kita bisa menyatakan bentuk umumnya itu bisa seperti ini. Akar dari fx, suatu fungsi ya, yang dia kurang dari a. Bisa juga itu maksudnya akar dari fx yang dia kurang dari sama dengan a, atau akar dari fx yang dia lebih besar dari a, atau akar dari fx yang dia lebih besar sama dengan a. Tapi ini ada syaratnya, dengan syarat a itu adalah bilangan real yang positif atau 0. Jadi a adalah elemen A adalah bilangan real
yang positif atau 0 gitu ya, atau 0. Maksudnya secara matematis dinyatakan seperti ini ya, A lebih besar sama dengan 0. Jadi dia bukan bilangan negatif. Kalau dia bilangan negatif, maka nggak mungkin dong nilai dari suatu akar itu adalah bilangan negatif. Tapi kalau kita bicara dengan bilangan kompleks, ya itu bisa-bisa saja. Cuman kita belum masuk ke bilangan kompleks ya. Nah, ini disyarat lagi untuk fx, di mana fx dia harus lebih besar sama dengan 0. Iya dong, tentunya kan akar dari suatu bilangan kan nggak bisa negatif. Maka tentunya yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Dia bisa 0 atau dia bisa bilangan positif lainnya. Bilangan real positif gitu ya. Nah, lalu menyelesaikannya gimana? Nah, menyelesaikannya bagaimana? Nah, oke, kita punya contoh yang pertama. Oke, contoh ya. Contoh, misalkan selesaikan pertidaksamaan berikut. Akar dari X min 2 kurang dari 3. Nah, kalau begini gimana? Oke, berarti syarat yang pertama, yang pertama kita harus menemukan syarat akar itu kan harus lebih besar dari sama dengan 0 ya. Jadi yang pertama kita harus X min 2 yang di dalam akar harus lebih besar dari 0. Sehingga X harus lebih besar sama dengan 2. Itu syarat yang pertama. Nah, penyelesaian yang kedua, karena ini adalah pertidaksamaan yang rasional, supaya akarnya itu hilang, maka kita pangkatkan 2. Kalau ruas kiri kita pangkat 2, berarti ruas kanan juga dipangkat 2. Jadi kan ini ya, X min 2. Ini kita pangkat 2. Dikurangkan dengan 3 pangkat 2. Maka akarnya kan hilang, menjadi X min 2 akar 9. Atau X kurang dari 9 tambah 2, 11. Nah, kalau seperti ini, kita tinggal buat di dalam garis bilangan, atau kalau kalian merasa tidak usah menggunakan garis bilangan juga tidak apa-apa, atau irisan dari ini. Tapi kan lebih mudah kalau ditunjukkan ya, diilustrasikan dengan garis bilangan. Misalkan garis bilangannya yang biru saja. Oke, itu ya. Oke, lalu itu kan X2 dan 11 ya. Karena ada tanda sama dengannya, berarti itu gelap. Itu berarti 2. Terus 11-nya nggak gelap karena sesuai dengan soal kurang dari 11. Itu anak panahnya kan X kurang dari 11 ya. Misalkan untuk yang X yang lebih dari 2 saya kasih warna kuning. Berarti kan arahnya ke sana panahnya. Ke atas karena X lebih dari 2. Nah, kalau X kurang dari 11 berarti panahnya ke bawah karena kurang dari. Nah, ke sana kan? Tuh. Hasilnya apa? Hasilnya adalah irisannya itu, irisan dari pertidaksamaan itu. Berarti yang ini saya kasih warna merah saja biar membara seperti Apius. Tapi cintaku padamu. Ya, malah nyanyi. Opo sih, Pak? Nah, kalau begitu, kalau sudah seperti ini sudah ditemukan irisannya, maka himpunan penyelesaiannya, saya kasih garis biar kelihatan prosesnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah irisannya itu. Atau X sedemikian sehingga 2-nya ikut ya, karena kan tadi gelap tuh, karena X lebih besar dari 2 ya. 2 kurang dari sama dengan X, dimana X-nya lebih dari sama dengan 2. Lalu ini kurang dari 11. Sorry. Untuk X bilangan real positif. Gitu. Tuh, jadi itu penyelesaiannya. Oke, saya tambahkan contoh lagi biar semakin mantap pemahaman kalian. Bagaimana kalau sekarang itu akar dengan akar, Pak? Oke, contohnya. Oke, akar dengan akar ya. Misalkan itu adalah akar 2x min 1 kurang dari sama dengan x plus 3. Akar x plus 3. Nah, kalau seperti ini, maka cari dulu syarat akar yang di ruas kiri. Berarti kan 2x
min 1 harus lebih besar sama dengan 0. Maka 2x lebih besar sama dengan 1. Oke, maka x-nya lebih besar sama dengan setengah. Tuh. Yang kedua berarti syarat akar yang di ruas kanan. Kan x plus 3 lebih besar sama dengan 0, atau x-nya harusnya lebih besar sama dengan min 3. Nah, kalau udah seperti ini penyelesaiannya yang akar dipangkatkan 2. Tuh, berarti oke, ini prosesnya saja biar takutnya ada yang bingung. 2x min 1 ini pangkatkan 2, maka yang ruas kanan juga dipangkatkan 2. Pangkat 2 derajat. Nah, kalau itu pangkat 2 berarti kan akarnya hilang, menyisakan 2x min 1 kurang dari sama dengan x plus 3. Oke, ini mah 2x kurang x jadinya x kurang dari 1, 3 tambah 1 4, atau x kurang dari 4. Udah irisannya aja. Atau kalau bingung irisannya gimana, ini saja kita bikin garis bilangan untuk membantu kita menemukan irisannya. Oke. Ini garis bilangan untuk membantu saja ya. Oke, kalau dirasa masih susah. Oke. Nah, titik-titiknya mana aja? Nah, itu kan ada negatif 3, terus setengah, lalu 4. Nah, karena ini ada sama tanda sama dengan, berarti ikut semua ya. Tebal, nggak ada yang dibuka, nggak ada yang bolong maksudnya. Nah, kita buat partisinya sekarang. Misalkan yang x lebih besar sama dengan setengah itu, saya ambil warna hijau. Berarti lebih dari setengah ya. Berarti dia ke kiri, ke kanan, karena lebih dari, x-nya lebih dari. Nah, untuk yang ini saya pakai yang kuning saja, kuning yang negatif 3. Karena x-nya lebih dari negatif 3, berarti negatif 3 juga ke kanan. Karena ini x kurang dari 4, maka yang saya pakai yang merah saja, x-nya kurang dari 4. Nah, ke sana, seret. Nah, partisinya yang mana? Interval mana yang dipenuhi oleh 3 warna itu. Nah, kalau daerah ini kan hanya warna kuning dan merah saja. Nah, yang dilalui ketiganya adalah daerah ini. Karena ada 3 warna, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x, demikian sehingga itu ada dari setengah sampai 4. Berarti setengah kurang dari sama dengan x, dan x juga kurang dari sama dengan 4. Itu untuk x bilangan real. Itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita mengenai pertidaksamaan irasional dan rasional ya. Ini yang tadi sudah kita bahas. Ini nanti kalian tinggal bisa baca-baca lagi, atau nanti untuk file ininya akan saya lampirkan di link di bawah ini, di deskripsi ya. Jadi itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Tetap semangat untuk mempelajari matematika dan tetap mencintai matematika. Sampai jumpa di Matemacinta selanjutnya.